Ya, diskusi kita malam hari ini masih menarik. Nah, di segmen terakhir ini yang menjadi sorotan adalah terkait dengan beberapa pasal yang ini juga ada beberapa respon dari beberapa negara juga, karena memang terkait dengan penafsiran-penafsiran yang juga harus diluruskan oleh pemerintah dan juga DPR, yang tentunya ada beberapa respon dari beberapa negara terlalu mengatur ranah privat, dan juga ada perspektif lain terkait dengan KUHP yang sudah disahkan ini mengarah pada polisi moral. Saya akan ke Pak Fikar, ke Mbak Asfi, nanti juga ditanggapi oleh Bang Alfred dan juga Bang Ade Irfan Pulungan dan juga Ferdian. Saya ke Pak Fikar terlebih dahulu. Iya, saya kira gini, ukurannya adalah kepentingan umum. Kepentingan gitu. umum? Iya, itu ukurannya. Artinya kalau ada ranah privat, ya, apa namanya, ketika orang melakukan satu perbuatan yang masuk ke dalam ranah privat, Ya. sepanjang dia tidak tidak mengganggu kepentingan umum, ya. ya, itu mestinya itu harus dihormati gitu. Itu harus dihormati. Karena itu pemidanaan juga ukurannya itu gitu. Ya. Dia mengganggu nggak pada ketertiban umum gitu. Ada kepentingan umum gitu. Itu ukurannya gitu. Artinya kalau tidak mengganggu ya tidak Nggak usah bisa hukum negara masuk tidak ke ranah privat tuh nggak ini apa tidak pas gitu loh. Ya. Kita menjadi negara otoriter nanti melalui hukum kita bisa mengatur kamar tidur kita juga bisa diatur nanti oleh negara. Baik, Mbak Aswi. Ya, saya mau nyambung Bang Fikar tadi. Jadi sebetulnya yang berbahaya juga adalah kan argumennya pemerintah itu delik aduan. Ya. Anak. Kalau misalnya anak 8 tahun boleh nggak? Boleh, karena berdasarkan definisi anak. Bagaimana anak itu bisa tahu betul-betul itu perzinahan atau enggak, bahwa dia sebetulnya diberikan pengetahuan. Atau yang lain, misalnya ada orang kawin tidak sah. Kawin siri di bawah tangan. Secara agama dia yakin atau adat itu sah. Tapi menurut negara itu tidak. Begitu ya. Apalagi kalau jadi poligami, rumit sekali. Saya nggak setuju. Tapi saya mau mengatakan yang dikatakan Bang Fikar. Nanti orang yang melakukan sesuatu karena keyakinannya itu bisa dipidana. Gitu. Dan yang lain ada pasal 2 tadi, hukum yang hidup di masyarakat. Itu banyak sekali aturan-aturan moral di berbagai adat daerah di Indonesia. Itu akan masuk satu keranjang dengan pasal 2 hukum yang hidup di masyarakat. Betul, nanti akan diatur perdanya berdasarkan PP. Tapi kan itu sudah terjadi. Ya. Ada undang-undang bahkan yang mengatur bahwa perda harus sesuai dengan ini. Diikutin enggak, disimbangin. Apa yang bisa dilakukan pemerintah? Nggak ada apa-apa sekarang. Begitu. Oke, sebelum saya ke Bang Albert, saya akan minta tanggapan dari teman-teman mahasiswa. Ferdian? Ya. Oke. Ya oke Mas, mungkin soal pasal zina ini kan diperkecil mungkin kata-katanya dengan yang bisa dilaporkan oleh misalnya perkawinannya suami istri, non perkawinannya orang tua atau anak. Tapi balik lagi saya sepakat tadi dikatakan bahwa kemudian sebenarnya ini nggak lagi cuma bicara soal pasal per pasal, tapi bicara soal politik hukum daripada negara. Ya. Yang artinya negara secara tidak langsung ingin kemudian kembali mengaktifkan bagaimana ruang privat warga negara kemudian diatur. Dan kita lihatlah di berbagai negara-negara dunia, misalnya di Timur Tengah sekarang. Setiap negara yang terus-terusan berusaha mengatur ruang privat warga negaranya, kalau di Perancis sana misalnya nggak boleh pakai jilbab lah, atau Timur Tengah sana gimana lah, pasti akan berujung chaos pada akhirnya. Dan bagi saya pasal ini lebih kepada kotak Pandora. Kita sudah memperbolehkan negara kemudian mengatur pasal yang apain sih ngurusin ruang privat. Lama-kelamaan nanti juga akan ada hal-hal barunya, kebijakan lainnya yang senada dengan hal ini. Makanya apalagi kalau misalnya ini dibilang, ya ini kan pasal supaya kita menaati Pancasila, misalnya ketuhanan yang Maha Esa, ada moral di sana. Pidato Bung Karno tahun 1960, 30 September, bahkan mengatakan ketuhanan Maha Esa sendiri itu artinya bukan setiap orang harus bertuhan. Pancasila tidak pernah memaksakan setiap warga negaranya untuk memiliki agama. Konteks daripada pasal ini adalah, gak bisa kalau pasal ini alasannya adalah kan kita harus bagaimana membuat orang-orang ikut kemudian menjadi bermoral dan lain sebagainya. Itu bukan tugas daripada negara. Itu tugas daripada ya warga sipil aja kemudian. Apalagi ada ultimum remedium ya di sini, tapi kemudian malah pidana ini menjadi satu pilihan yang bukan terakhir, rasanya seperti itu. Oke, sebelum ke Bang Albert, saya ke Bang Ade Irfan Pulungan, lalu nanti ditanggapi oleh Bang Alfred. Bang Ade, singkat saja Bang. Ya, kembali lagi saya katakan ya, kita pasti perspektifnya berbeda karena kita heterogen. Ya, satu sisi ada daerah yang meyakinkan nilai-nilai agama itu dijunjung tinggi. Ya, satu sisi daerah ada yang memberikan bukan kelonggaran ya, tapi budaya-budaya kultur itu juga harus diakui gitu. Ya. Nah, pasal perzinahan ini kan perspektifnya sangat beda. Ya, kalau kemarin
KUHP yang lama itu memungkinkan siapapun ya, memungkinkan bentuk apapun, apakah itu Satpol PP ataukah apa namanya, atas nama peraturan, dia bisa menggerebek ini, Mas, ya, dia bisa menggerebek, merazia apapun gitu. Baik. Nah, ujung-ujungnya apa? Patut diduga ada unsur pemerasan terjadi di situ yang dilakukan oleh mereka-mereka ini. Nah, inilah yang harus dibatasi, ya. Kalau memang ada urusan suka sama suka, wilayah privat, itu urusan dia sama Tuhannya lah gitu. Ya, kalau dia mau melakukan itu, perzinahan itu kan memang dilarang dari agama. Siapa yang berani membantah perzinahan itu bisa kita legalkan di sini? Ya, nah diatur juga dalam kaidah hukum-hukum fikih kita, dalam hukum-hukum norma-norma agama kita gitu. Ya, jadi ini ya nanti mungkin secara substansi, secara materialnya bisa dijelaskan oleh Bang Albert ya. Apa yang menjadi penjelasan terhadap kenapa itu masuk dalam delik aduan, kenapa itu dibatasi hubungan nikah dan hubungan ada kekerabatan gitu. Jadi jangan sampai siapapun mengatasnamakan peraturan ya seenaknya dengan kesewenang-wenangannya melakukan razia penggerebekan yang ujung-ujungnya melakukan pemerasan. Padahal itu misalnya mereka sudah nikah siri, ya kan, yang memang tidak diketahui publik, tapi secara agama hukum sah. Tapi secara kenegaraan bukan dilanggar, bukan apa namanya tadi yang dibilang Mbak Aspinawati, tapi tidak secara administratifnya memang tidak dilengkapi, kan gitu. Ya, tapi secara agama, norma agama itu juga berlaku di daerah-daerah tertentu. Ya kan. Nah, kalau itu terjadi nanti atas nama tadi peraturan, regulasi, siapa saja bisa menggerebek, siapa saja bisa melakukan razia dengan atas nama perspektif yang berbeda. Baik, Bang Ade, kita sudah tangkap poinnya, Bang Ade. Hindari adanya, ya, kita akan minta tanggapan langsung, Bang Albert. Silakan menambahkan. Makasih Mas Jaya, makasih Bang Ade. Ya, pertama, KUHP itu justru menghormati nilai-nilai perkawinan sekaligus menjaga privasi masyarakat. Saya mau tanggapi pertama ke Pak Fikar dulu. Pak Fikar izin mengingatkan Pak, 2015 pernah ada sekelompok masyarakat melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk memperluas pasal perzinahan menjadi delik biasa, Pak. Artinya semua orang bisa melaporkan. Dengan diperluasnya kewenangan mengadu, saat ini jadi ada adultery, ada fornication, Mas. Adultery itu bagi mereka yang terikat perkawinan, kalau fornication ini tidak perlu terikat perkawinan. Kenapa saya katakan ruang privat masyarakat justru terlindungi? Ketika ada pelaku perzinahan di satu daerah, dilakukan penggerbekan dan tindakan main hakim sendiri, dengan diatur ini sebagai delik aduan untuk fornication, bukan hanya adultery, Mas. Orang tuh nggak bisa masuk ruang privat masyarakat seperti yang tadi diharapkan oleh Pak Fikar. Kepentingan umumnya terganggu, tetapi dibatasi karena delik aduan tadi. Dan kalau orang mau mengadukan anaknya atau apa ini menjawab Mbak Asvin ya, mengadukan anaknya atau orang tuanya, mikir 1000 kali, Mas. Kenapa 1000 kali? Karena dia bukan hanya mengadukan teman perzinahannya itu, tapi juga keluarganya begitu ya, dia ikut mikir. terdampak. Nah, artinya gini, saya mau jawab tadi yang Mbak Asvin, mungkin meluruskan, entah Mbak Asvin, mohon maaf Mbak Asvin, slip of tongue, selalu lidah apa enggak. Saya mau katakan Mbak Asvin, seks dengan anak umur 8 tahun itu kejahatan Mbak Asvin. Bukan seks dengan anak, anaknya 8 tahun. Iya, berzina, suka sama suka, apapun juga. Bukan anaknya yang melaporkan, bukan dia berhubungan dengan anak umur 8 tahun. Tadi saya soalnya dengarnya tadi anak 8 tahun. Tapi anak 8 tahun yang tapi begini, iya. Gitu. Kalau saya mau tegaskan malam ini kepada pemirsa, seks dengan anak suka sama suka itu kejahatan. Ya, itu nggak ada yang ngomong itu. Tapi gini, kalau konteksnya tadi anak yang mengadukan, dia harus ingat juga pengaduan itu nggak bisa dipilah-pilah loh. Dia ngaduin teman perzina orang tuanya, berarti dia ngaduin bapaknya sendiri. Dan satu lagi Mas, keunggulan KUHP ini Mas. Nggak harus melulu di penjara kalaupun terbukti melakukan seksual intercourse. Jadi bukan perselingkuhan loh Mas. Masyarakat perlu tahu malam hari ini bukan pasal perselingkuhan, tapi pasal perzinahan. Harus ada dibuktikan hubungan suami istri itu terjadi. Kalau perselingkuhan nggak bisa dipidana. Jadi pidana, kalaupun terbukti pidananya denda Mas, bisa alternatif gitu. Jadi jangan khawatir. Terus buat teman-teman mahasiswa tadi juga saya nggak tahu kenapa teman-teman nggak mengkritisi isu ini, tetapi saya mau pastikan justru dengan pengaturan seperti ini, ruang privat masyarakat dilindungi sambil menghormati nilai-nilai perkawinan. Demikian Mas. Oke, kita harus baca secara cermat begitu ya. Pak Fikar, terakhir saja singkat apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Ade dan juga Mas Albert, singkat saja. Iya, saya kira gini, di satu sisi memang harus lembaga perkawinan itu harus kita hormati, ya, dalam pengertian tidak bisa orang sembarangan umpamanya kalau sudah terikat perkawinan dia melakukan
perbuatan-perbuatan yang kemudian melecehkan perkawinan gitu ya. Dan itu sejak KUHP yang dulu juga sudah ada. Oke. Ya, artinya nenek moyang kita itu orang Belanda yang bikin KUHP itu pun sudah menghormati itu gitu loh. Meskipun nilai-nilai ininya lain gitu, tetapi itu ada gitu. Ya, karena itu pasal perzinahan di KUHP yang lama pun ada gitu. Nah, artinya memang itu terjaga gitu. Penjagaan nilai-nilai itu sampai sekarang, umpamanya kalaupun ada di KUHP yang baru, yaitu kelanjutan dari yang lama sebenarnya seperti itu. Artinya belum ada perubahan meskipun di satu sisi liberalisasi itu sudah masuk ke masyarakat kita ya, ke jiwa kita masing-masing, tetapi tetap mempertahankan lembaga-lembaga seperti itu, perkawinan umpamanya itu juga menjadi kewajiban kita bersama-sama gitu. Oke, baik. Ya tentunya kita akan kawal bersama karena memang ketika menerima aduan keberatan warga, prosedurnya nanti juga kita akan kawal bersama. Bagaimana kita akan mengajukan gugatan itu ke Mahkamah Konstitusi begitu ya, atau ke menguji MK begitu. Tapi ini kan suara dari teman-teman juga begitu ya. Nanti seperti apa begitu melihat, kita akan kawal bersama prosesnya karena memang masih akan berlangsung 3 tahun lagi, 2020. 3 tahun lagi, Desember 2025. Desember 2025. Baik, terima kasih. Sosialisasi masih panjang. Ya. Kita mau ajak Pak Fikar, Mbak, ya kalau mungkin ada yang nggak setuju nggak apa-apa, tapi keunggulan-keunggulannya, positif-positifnya bisa disosialisasikan. Baik, terima kasih Bang Alfred, Mbak Sebenarnya terima kasih, Pak Fikar terima kasih, Bang Ade Irfan Pulungan terima kasih, Budian terima kasih sudah bergabung bersama kami. Nanti kita akan diskusi lagi ya, karena topiknya seru ini terkait dengan KUHP. Terima kasih semuanya. Bapak-bapak. Terima kasih, salam sehat semuanya. Salam sehat semua. Dan saudara demikianlah Fokus terkini TVRI, saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan TVRI, media pemersatu bangsa. Selamat malam, sampai jumpa.